Ini pesan untuk Budi Ari. Sebaiknya jangan lagi cari panggung dan seolah-olah membela Pak Jokowi. Karena Anda telah melukai hati pendukung Jokowi Gibran dengan seolah-olah menyingkirkan Jokowi dari Projo, tidak mendukung Gibran, dan bermanuver masuk ke Gerindra. Tapi tragisnya ditolak banyak kader Gerindra. Itu sudah menjadi jejak sejarah yang tidak bisa Anda hapus. Bahkan pernyataan Anda terbaru malah seperti membela Yusuf Kala dan tidak sejalan dengan pernyataan relawan Jokowi yang lain, malah cenderung berlawanan. Saya sebenarnya kaget Budi Ari tampil di salah satu stasiun TV dan seolah-olah membela Jokowi. Karena banyak pendukung Jokowi sudah mencoret nama Budi Ari sebagai salah satu diehardnya Jokowi setelah manuvernya ingin masuk Gerindra dengan cara melepaskan Jokowi dari Projo. Dan tragis, manuvernya itu malah menuai kecaman dari banyak kader Gerindra. Karena kelihatan Budi Ari sangat oportunis. Dia bermanuver untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan menurut saya bukan hanya mengorbankan Jokowi, tapi juga mengorbankan Projo yang awalnya organ yang sangat kental dan dekat dengan Jokowi. Tapi sekarang seperti ada jarak. Kongres Projo saja tidak dihadiri Jokowi, termasuk Prabowo. Saya sebenarnya lebih setuju dan nyaman melihat Freddy Damanik yang tampil mewakili Projo. Bahkan dia yang lebih layak jadi ketua Projo. Freddy Damanik kelihatan masih konsisten membela dan searah dengan Pak Jokowi. Tapi dengan Budi Ari, auranya seperti berbeda. Dia seperti dalam posisi terjepit setelah ditolak Gerindra, dicopot menjadi menteri dan tersangkut kasus judi online. Budi Ari juga seperti kehilangan panggung. Dia makin jarang tampil di TV. Dan setelah tampil malah bikin blunder. Ada beberapa pernyataan di Rossi Kompas TV menurut saya memperlihatkan Budi Ari sudah tidak bersinergi lagi dengan relawan Jokowi yang lain. Karena pernyataannya menurut saya bertentangan. Pertama, seolah-olah Budi Ari mau mengatakan bahwa sejumlah relawan dan pendukung Pak Jokowi yang menyorot soal pernyataan kontroversi Yusuf Kala adalah upaya mengadu domba. Menurut saya tidak ada niatan atau motif pendukung Jokowi mengadu domba. Relawan dan pendukung Jokowi bertujuan membela dan membentengi Pak Jokowi. Karena banyak serangan dan fitnah jahat kepada Pak Jokowi. Terkait pernyataan kontroversi Yusuf Kala, itu karena memang bermasalah. Apalagi dilontarkan tokoh sekelas Yusuf Kala. Dan itu bukan hoax atau bohong. Itu bukan AI. Memang pernyataan resmi Yusuf Kala yang memang keliru. Itu memang potongan video, tapi secara verbatim artinya memang seperti itu, bukan diedit atau diubah pendukung Jokowi. Artinya memang ada kesalahan narasi dari Yusuf Kala, walaupun memang di ujung ceramahnya ada penjelasan lanjutan. Ade Armando pun sudah menegaskan bahwa dia tidak menuju Yusuf Kala melakukan penistaan agama. Ade Armando hanya menjelaskan bahwa pernyataan Yusuf Kala itu memang keliru, dan sebagai seorang akademisi, Ade Armando berkewajiban mengoreksi sesuatu yang keliru. Boni Hargens juga menegaskan bahwa memang pernyataan Yusuf Kala itu ada yang keliru. Tapi memang Yusuf Kala tidak punya niat jahat. Jadi di sini jelas bukan hoax. Yusuf Kala keliru atau kurang pengetahuan dalam menafsirkan dan menarasikan ajaran agama lain. Jadi menurut saya yang dibutuhkan di sini memang hanya permohonan maaf dari Yusuf Kala. Bahwa benar dia keliru dalam pernyataannya yang kontroversi itu. Pelapor Yusuf Kala juga kelihatan hanya menuntut permohonan maaf. Tapi sayangnya saat Yusuf Kala melakukan klarifikasi tidak ada permohonan maaf. Jika hanya ngotot bahwa dia benar dan menyalahkan orang yang memotong ceramahnya itu. Artinya kalau JK mengambil langkah seperti Ahok yaitu meminta maaf ke publik, pasti kasus ini selesai dan tidak ada pelaporan. Karena saya melihat tujuan pelaporan ini hanya agar JK mengakui dia keliru dalam ucapannya. Tapi JK memang tidak punya niat jahat, apalagi ingin melakukan penistaan agama. Nah pertanyaannya, apakah JK siap meminta maaf atas kekeliruan pernyataannya? Kita tunggu saja. Kembali ke Budi Ari. Saya mengusulkan Anda sebaiknya jangan lagi tampil seolah-olah menjadi pembela Pak Jokowi sebelum Anda meminta maaf secara terbuka kepada Pak Jokowi dan juga pendukungnya. Karena sepertinya Anda memang belum meminta maaf atas manuver Anda yang seolah-olah ingin melepaskan Jokowi dari Projo. Jejak digitalnya tidak ada. Malah jejak digital pengkhianatan Anda kepada Jokowi dan Gibran masih lalu lalang di medsos. Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Projo memang nggak ada. Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan dia Projo, pro Jokowi itu kan karena
karena gampang dilafalkan aja. Ya Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Yang kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Yang ketiga, Projo melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional. Kemarin dari relawan Barajo itu sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak ini, apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak Budi Ari, Anda itu besar, sukses karena membawa nama Pak Joko Widodo. Pro Joko Widodo, nama Pak Joko Widodo, logo Pak Joko Widodo, muka Pak Joko Widodo, semuanya kiblat kepada Pak Joko Widodo. Anda bisa sukses menjadi menteri itu karena Pak Joko Widodo, bukan karena orang lain. Jadi kalau Anda tidak terus berkiblat kepada Pak Joko Widodo, Anda itu bukan orang yang tahu berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo. Apalagi Anda pindah partai atau menjadikan Pro Jokowi ini menjadi sebuah ormas parpol. Artinya kalau semua kiblat kepada Pak Joko Widodo, maka segala sesuatu harus minta petunjuk Pak Joko Widodo. Tapi kalau Anda pindah partai mungkin karena partai yang dipimpin oleh presiden, itu hak prerogatif Anda. Namun saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di barisan Projo akan bubar. Mereka-mereka yang menjadi relawan itu akan terpencar-pencar. Mereka akan keluar dan saya yakin Projo ini bisa bubar total. Meskipun nama akan diganti, tapi pasti akan pasti pengikut-pengikutnya adalah pengikut Pak Joko Widodo bisa keluar dan kosong. Kenapa? Mereka bergabung di Projo itu karena Pak Jokowi, bukan karena Pak Budi Ari. Mereka itu tidak peduli dengan Pak Budi Ari. Yang mereka fokus adalah Pak Joko Widodonya. Jadi orang-orang yang ada di barisan Projo ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi semua. Para pecinta loyalitas militansi Pak Joko Widodo. Saya hormat kepada teman-teman Projo. Tapi saya mau katakan, ini pandangan pribadi saya, bahwa sikap dan keputusan yang dilakukan oleh ketua umum kalian merupakan sebuah sikap yang di luar batas moral menurut saya. Kita tahu Bapak Jokowi banyak digempur dengan berbagai isu, dengan berbagai fitnah, cacian dan makian dari orang-orang yang memang berseberangan pandangan dengan beliau. Sehingga menurut saya sesakit-sakitnya itu jauh lebih sakit ketika disakiti oleh Budi Ari. Anda katakan Projo bukan singkatan Pro Jokowi. Artinya apa? Artinya selama ini masyarakat yang mengikuti Projo telah Anda tipu. Kan masyarakat mengikuti Projo itu karena masyarakat berpandangan ini adalah Pro Jokowi. Kenapa nggak dari dulu-dulu Anda katakan Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi? Kemudian logo
gambar Bapak Jokowi. Maaf, saya menghadiri acara kongres Anda, Pak Budiari. Saya memang mengenakan kemeja putih, tetapi di dalam, di luar saya pakai identitas saya. Karena saya nggak mau diklaim bahwa saya bagian dari Anda, Pak Budiari. Saya punya jati diri. Jadi Pak Budiari yang saya hormati, sesakit-sakitnya Pak Jokowi disakiti oleh Roy Suryo CS, Dr. Tifa, Rismon, para jenderal purnawirawan yang berseberangan pandangan dengan Pak Jokowi. Sesakit-sakitnya itu, lebih sakit disakiti oleh Anda. Budi Ari, Anda masih dicap sebagai relawan oportunis yang hanya mementingkan kepentingan Anda sendiri. Anda seolah-olah merasa lebih hebat dari Jokowi, tapi buktinya kan terbalik. Anda tenggelam dan bukan siapa-siapa kalau tidak mendompleng nama besar Jokowi. Karena sebagai relawan, aneh jika Anda bertentangan dengan tokoh yang Anda dukung. Jokowi minta relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Tapi dengan jelas Anda menggiring Projo hanya mendukung Prabowo di 2029, tidak lagi Gibran. Jadi apapun narasi pembelaan Anda masih dicap pengkhianat dan oportunis. Dan perlu diingat, rekam jejak itu tidak akan pernah terhapus sebelum ada permohonan maaf yang tulus kepada Pak Jokowi dan segenap pendukungnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi.